Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Masih ada beberapa pertanyaan, ya, ada dua pertanyaan. Adakah amalan doa yang mustajab yang bisa kami amalkan, ya, karena anak saya belum punya momongan, sudah 4 tahun menikah. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau amalan doa secara khusus tidak ada, ya, karena doa itu berkaitan dengan orangnya yang berdoa. Ada juga doa beberapa nabi seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah kami keturunan orang yang soleh, ya kan? Nah, itu juga boleh kita baca, tetapi mustajab tidaknya, nah itu tergantung dengan keimanan orang masing-masing. Yang ada adalah waktu-waktu, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, sudah saya kumpulkan beberapa hadis mengenai waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah sepertiga malam. Nah, sebelum ke waktu-waktu nih, pertanyaan tadi dulu. Jadi ini kaitannya dengan momongan, gitu. Itu memang juga kaitannya dengan kondisi fisik seseorang, gitu. Juga mungkin usaha. Jadi usaha secara fisik tetap harus dikerjakan. Tapi kadang juga ada beberapa orang yang mungkin ada kelainan yang ya takdir Allah lah, itu ujian dari Allah yang karenanya tidak mempunyai momongan. Nah, itu memang tidak lepas dari takdir Allah, tetapi kita memang secara zahir tetap diperintahkan untuk berusaha, baru setelah berusaha secara maksimal, baru berdoa. Nah, maka ada beberapa waktu yang pada waktu itu berdoa termasuk yang mustajab. Yang pertama sepertiga malam, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim nomor sekian, bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna, turunlah Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling bawah, karena langit ada 7 itu. Hina ya boko sulusul lail al akhir, ketika malam itu tersisa sepertiga. Hina ya boko, ketika tersisa sulusul lail, sepertiga malam al akhir, yang akhir sepertiga malam. Yaqulu, maka Allah akan berseru, Allah akan berfirman, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa u'tiyahu, maka sungguh aku akan memberinya. May yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepadaku, fa aghfira lahu, maka aku akan mengampuninya. Jadi di antara waktu doa yang mustajab adalah sepertiga malam yang akhir, bisa setelah sholat tahajud malam. Maka di sana juga untuk berdoa, waktu berdoa yang diijabahi. Nah, kemudian yang kedua ketika sujud, di waktu sujud itu di samping kita berdoa, membaca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maka di sana sebetulnya juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang akhir aja di sini yang saya baca, wa ammas sujud, goyang-goyang. No. Sininya biasanya. Ini karena pakai konektor biasanya enggak konektornya sini, bukan gitu biasanya.
konektornya yang kurang. Konektornya yang situ. Jangan digantung terus. Itu jangan digantung ya. Nyambung mana? Coba adanya yang situ. Diambil aja, masukkan lagi. Biasanya aja mati. Wa ammas sujud, nah saya baca yang agak akhir aja. Adapun ketika sujud, fajtahidu fit du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Fakominun, karena sangat besar kemungkinan ayyustajaba lakum, doamu akan dikabulkan. Nah, kemudian hadis riwayat Muslim yang lain, sama-sama riwayat Muslim, beda 3 hadis, 479, 482. Dari jawabannya tidak tersebut di sini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah wa huwa sajidun, yaitu ketika sujud. Waqsiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Nah, cuma yang sering menjadi permasalahan berdoa ketika sujud itu mengenai bahasa, karena ini masalah salat dan para ulama telah sepakat bahwasanya salat itu harus menggunakan bahasa Arab. Ini hanya satu-satunya kondisi yang kita boleh menambah doa. Memang sebagian kalangan tetap menganjurkan doa yang sudah ada contoh dari Nabi, tapi sebagian kalangan boleh doa sesuai dengan keinginan. Tetapi kalau melihat keumuman hadis ini memang pada dasarnya boleh berdoa apa saja, tapi tetap para ulama mensyaratkan harus berbahasa Arab karena redaksinya sangat jelas, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu di saat sujud, maka perbanyaklah doa. Doa di sini kan umum, doa apa saja. Jadi kalau belum tahu bahasa Arabnya ya ditanyakan itu saja kalau saya. Jadi prinsipnya ketika sujud itu di samping membaca doa-doa sujud, nah, maka juga boleh di sana meminta permohonan kepada Allah, berdoa dalam arti meminta. Nah, ini termasuk waktu juga yang mustajab ketika berdoa. Berikut, satu saat di hari Jumat, cuma waktunya tidak disebutkan secara pasti kapan setelah Jumat itu, apakah waktu di antara doa khutbah, macam-macam lah di antara pendapat, tapi di antara hadis-hadis yang paling kuat mengenai waktu mustajab pada hari Jumat itu adalah setelah asar, Langsung aja ke pokok hadisnya. Nah, di sini di antara hadisnya yang pertama riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersumber dari Abu Hurairah, fil Jumu'ati, di hari Jumat, saatun, ada satu waktu, la yuwafiquha muslimun, yang mana seorang muslim tidaklah menempatinya bertepatan, wa huwa qaimun yusalli, di mana dia berdiri salat, yas'alu khairan, kemudian dia meminta berdoa kepada Allah, illa a'tahu, kecuali Allah akan memberinya. Wa qala biyadihi, Nabi memberi isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, yang waktunya sedikit. Jadi Nabi memberi isyarat kalau waktu yang mustajab pada hari Jumat itu sedikit. Nah, ini waktunya
Di sini belum disebutkan, cuma disebutkan ketika sholat, ya kan? Nah, di sini hadisnya yang paling di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang waktunya yang paling sahih di sini. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, Yaumul Jumu'ati, hari Jumat itu sinta asrotan, ada 12 waktu, ada 12, maksudnya 12 waktu. Di sini penjelasannya 12 jam. Waktu zaman Nabi belum ada istilah jam, ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullah, yang mana tidaklah seorang muslim meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla syai'an, sesuatu pun, tidaklah seorang muslim pada waktu itu yang ia meminta kepada Allah illa atahullah Azza wa Jalla, kecuali Allah pasti akan memberinya. Faltamisuha di sini. Maka carilah waktu yang sedikit tadi di antara 12 waktunya tadi, akhira sa'atin batal asriya, maka carilah itu adalah di akhir waktu sholat asar, di akhir waktu setelah asar. Nah, di sini ini hadis yang paling sahih di antara waktu-waktu mustajab di waktu hari Jumat. Nah, itu adalah waktu setelah asar. Ada juga yang berpendapat di antara dua adzan, di antara dua adzan. Ada juga hadisnya, tetapi masih menjadi perdebatan. Jadi di antara dua adzan ketika khatib turun untuk istirahat, untuk duduk, nah di situ juga dimanfaatkan untuk berdoa, tidak masalah. Ini prinsipnya ya kita mencari waktu yang menurut apa, memang ada keterangan dalam hadis itu diamalkan juga boleh. Ya pokoknya ada keterangan kita ambil ya, karena memang Nabi secara tegas meskipun di sini disebutkan setelah asar karena ada riwayat yang lain, nah, yang menyebutkan di antara dua khutbah, di antara dua khutbah. Berikut di akhir sholat wajib, ini setelah sholat wajib, itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Abi Umamah, Abu Umamah Al-Bahili qala, kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ayat doa asma, wahai Rasulullah, kapan waktu yang paling baik untuk berdoa? Waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Qala, maka Nabi menjawab, jawful laili al-akhir, yaitu sepertiga malam yang akhir. Tadi hadisnya sudah di atas. Nah, ini mengulang aja ini, menguatkan. Jawful lail al-akhir, akhir waktu malam. Kalau di hadis di atas tadi sepertiga waktu yang akhir. Wa ba'da wa dubura shalawatil maktubah, dan setelah salat-salat yang diwajibkan. Nah, ini setelah salat wajib. Nah, itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Nanti riwayat Imam Tirmidzi nomor sekian. Kelima, yaitu di antara azan dan iqamah. Itu di samping menunggu iqamah, menunggu jamaah yang lain. Nah, di situ juga waktu yang mustajab untuk berdoa, bukan untuk yang lain-lain. Nah, tapi disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa, di antara azan dan iqamat. Hadis riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik, riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi nomor sekian. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah, tidaklah ditolak suatu doa, yaitu yang diucapkan antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah sambil menunggu iqamah, menunggu jamaah yang lain datang. Nah, di situ dimanfaatkan untuk berdoa. Kemudian di saat adzan itu sendiri dikumandangkan, ketika adzan di sela-selanya, nah, kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, itu juga termasuk
waktu yang dikabulkan. Sintani la turaddani au qallama turaddani. Ada dua waktu yang tidaklah doa ditolak atau sedikit ditolak, yaitu doa indan nida, yaitu berdoa ketika adzan, saat adzan dikumandangkan. Ini ada dua lanjutannya berikut. Sebetulnya hadisnya jadi satu, yaitu ketika bertemu dengan musuh. Doa indan nida dan berdoa ketika ini bagi para mujahid perang di dalam peperangan itu ketika berdoa, di situ juga termasuk waktu yang diijabahi. Kemudian yang ke-8 di malam Lailatul Qadar, karena itu malam yang utama. Nah, ini ada beberapa waktu, monggo dimanfaatkan. Kita mungkin tidak bisa ngambil semuanya, mana yang paling mungkin yang setiap saat mungkin kita bertemu. Nah, di waktu-waktu yang mustajab tadi, nah dimanfaatkan untuk berdoa. Saya kira itu sebetulnya masih ada beberapa hadis. Kita menjawab pertanyaan berikut dulu ya, karena masih ada satu pertanyaan. Sementara itu, jadi kalau amalan doa secara khusus, kalau berdoa ini pasti dikabulkan, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan itu. Yang ada tadi di waktu-waktu yang mustajab, kalau kita berdoa pada waktu-waktu itu, nah maka insya Allah akan diijabahi. Tapi itu pun juga tetap tergantung dengan kondisi seseorang. Tidak semua orang doanya juga dikabulkan. Kalau kembali kepada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watat da'i, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Tapi ada syarat, fal yastajibu li wal yu'minu biha, di situ. Tapi hendaklah dia memenuhi seruan-seruanku, perintah-perintahku, perintah-perintah Allah, wal yu'minu bi, yang dilandasi juga keimanannya kepadaku, yaitu tetap beriman kemudian beramal soleh, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk. Di surat Al-Baqarah 186. Nah, monggo nanti kalau mau dibaca lebih detail tentang tafsirnya mengenai salah satu, biar doa itu dikabulkan oleh Allah. Dan pertanyaan berikut, kalau imamnya terlalu cepat dalam rukuk sujud, terasa tidak tumakninah, bolehkah kita sholat sendiri? Ini kaitannya sholat malam, apa pertanyaannya? Nah, kalau imam sudah meninggalkan syarat rukun, ya sholatnya kan menjadi tidak sah. Nah, maka sholat sendiri tentu lebih baik, kan? Karena ada dalam hadisnya ketika Nabi melihat orang yang sholatnya begitu cepat. Coba di sini yang ada saya tuliskan hadisnya. Nah, prinsipnya salat tarawih, ini kaitannya pertanyaan salat tarawih ini. Prinsipnya salat tarawih itu boleh jamaah, boleh sendiri. Tetapi kalau imamnya terlalu cepat, tidak memenuhi syarat rukun, apalagi sudah tidak tumakninah. Kalau di beberapa televisi juga dikabarkan 20 rakaat 10 menit selesai. Jadi kasih kita bayangkan tidak tumakninah. Nah, suatu saat Nabi pernah melihat orang yang salatnya sangat cepat, Kemudian Nabi bersabda. Maka di sini ada satu keterangan tambahan dari saya. Tapi kalau di masjid pelaksanaan salat terlalu cepat yang tidak memperhatikan tumakninah, maka salat sendirian lebih utama. Nabi pernah melihat orang yang salatnya terlalu cepat,
Kemudian beliau bersabda, "Atarawna hadza? Tahukah kamu orang ini? Man mata ala hadza, barang siapa yang meninggal dalam kondisi seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia mati yang tidak berada dalam agama Muhammad." Itu yang kuru salatahu, yang mana dia salatnya terlalu cepat. Kama yang kurul ghurab adang, jadi sujudnya terlalu cepat, tidak tumakninah. Dia mematuk dalam salatnya, jadi ketika sujud rukuk cepet banget. Diibaratkan burung gagak yang mematuk makanannya, darah. Salatnya sangat cepat. Memang berjamaah dalam salat malam, salat tarawih itu ada keutamaan tersendiri. Tapi kalau salatnya terlalu cepat, imamnya salatnya cepat banget, nah maka salat sendirian tentu lebih utama. Nah, di dalam hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syalbani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam." Ini agak masalah apa ya ini? Kipas. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang syarifah, sehingga selesai. Itu hadis pendeknya, hadisnya aslinya panjang, di atas nanti kita baca ini. Barang siapa sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka ia mendapat pahala sholat malam suntuk. Nah, kenapa di terjemahnya ada sholat tarawih, padahal di Arabnya kan tidak? Karena ceritanya ini memang tentang sholat tarawih. Nah, ceritanya hadisnya panjang ini aslinya. Kita baca dari atas. Bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, "Kami puasa Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak sholat malam sekalipun bersama kami hingga hanya tersisa 7 hari. Nah, berarti selama 22 malam Nabi tidak sholat tarawih bareng. Tapi ketika tinggal 7 hari, beliau sholat malam bersama kami pada malam ke-7 akhir maksudnya. Hingga lewat dari sepertiga malam. Jadi Nabi sholatnya berarti panjang, jadi sampai tersisa hanya sepertiga malam. Pada malam ke-6 beliau tidak lagi sholat bersama kami hingga tersisa 5 hari berikutnya. Beliau lalu sholat malam bersama kami hingga lewat pertengahan malam. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika malam ini kita manfaatkan untuk sholat nafilah? Masih ada sisa waktu malam, bagaimana kalau kita lanjutkan untuk sholat malam lagi?" Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa sholat malam, sholat tarawih," karena ini ceritanya memang sholat tarawih. Barang siapa sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka sesungguhnya hal itu telah menyamai sholat 1 malam penuh. Nah ini hadisnya aslinya panjang ini. Kemudian pada malam keempat hari berikutnya beliau tidak lagi sholat tidak lagi sholat bersama kami hingga masuk malam ketiga di hari berikutnya. Beliau mengumpulkan semua istri dan keluarganya dan orang-orang pun ikut berkumpul. Abu Dzar berkata, "Beliau sholat bersama kami hingga kami khawatir kehilangan al-falah." Dikatakan apa itu al-falah? Yang dimaksud adalah sahur. Berarti sholatnya lama banget sampai para sahabat khawatir kalau tidak dapat sahur. Nah, maka jamaah rahimakumullah, di salat malam prinsipnya boleh sendiri di rumah, boleh juga berjamaah, masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Kalau di masjid terlalu cepat, maka salat di rumah tentu lebih baik, karena terlalu cepat tidak mendapatkan tumakninah. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, "Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena seutama-utamanya salat seseorang adalah di rumahnya, ilal maktubah," kecuali salat
wajib. Nah, ini kalau sholat wajib memang dianjurkan bahkan mendekati wajib untuk berjamaah di masjid, tapi sholat sunnah itu bagiannya rumah. Tapi sholat taraweh tadi ada kekhususan, barang siapa sholat taraweh bersama imam sehingga selesai, nah, maka dia seperti mendapatkan sholat semalam penuh. Nah, kalau saya pun kadang-kadang di masjid, kadang di rumah. Kalau pengen panjang ya tentu sendiri. Kalau berjamaah ya karena jamaah kita macam-macam ya tidak boleh panjang-panjang ya, karena imam juga tidak boleh terlalu panjang karena namanya jamaah macam-macam. Ya kalau mau waktu yang mustajab, nah, seperti malam pengen sholatnya panjang, nah, sendirian di rumah, nah, maka tinggal kita mau meraih yang mana. Kalau mau meraih tadi keutamaan sholat taraweh berjamaah, monggo di masjid sore hari. Tapi kalau kita ingin mencari keutamaan waktu, nah, kita sholat sendiri di akhir malam seperti malam, atau kita ingin sholatnya lebih lama, ingin membaca lebih lama, nah sholat sendiri di rumah. Nah begitu tinggal. Makanya kalau saya kadang-kadang di masjid, kadang-kadang juga di rumah. Rasulullah sendiri tadi kan kadang-kadang juga, bahkan Rasulullah, karena Rasulullah kalau sholat mesti panjang, karena tidak semua sahabat juga sanggup sholat bersama Rasul. Maka Rasul pun bersama sahabat juga tidak setiap hari. Bahkan ini tadi tinggal sisa 7 hari, gitu kan? Tinggal sisa 7 hari baru Rasulullah sholat bersama kami. Itu pun juga tidak setiap hari, diselang 1 hari tadi. Nah, maka prinsipnya sholat tarawih mau sendiri monggo, mau berjamaah monggo, masing-masing ada keutamaannya. Nah, begitu. Saya kira untuk sementara itu. Nah, monggo kalau besok masih ada pertanyaan nanti disampaikan di grup jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.